Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Wirasanti dari kelas 1 MPIB, akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa bayi. Karakteristik tahapan perkembangan masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Secara umum, masa bayi merupakan masa kehidupan pada usia 0 sampai 2 tahun. Selama 2 minggu pertama setelah kelahiran diberi istilah tersendiri, yaitu masa bayi baru lahir, neonatal, karena memiliki karakteristik tersendiri. Sedangkan masa bayi berlangsung pada usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan usia 2 tahun. A. Masa bayi baru lahir neonatal dari umur 0 sampai 2 minggu. Masa bayi baru lahir merupakan periode tersingkat, yaitu 2 minggu dari semua periode perkembangan. 1. Perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan, bernafas. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Proporsi kepala dengan panjang tubuh kira-kira 1:4, bandingkan dengan orang dewasa kira-kira 1:7. 2. Perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh. Bila salah satu bagian tubuh distimulasi, walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi, biasanya gerakan menyeluruh semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar biasanya terjadi pada pagi hari setelah tidur yang relatif lama, sedangkan paling sedikit di siang hari, mungkin lelah karena dimandikan dan dikenakan pakaian pada pagi harinya. Gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerak refleks, yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indria khusus dan yang tidak berubah dengan pengulangan rangsang yang sama. 3. Perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa, tertulis, lisan, isyarat tangan, ungkapan musik, dan sebagainya. Dalam komunikasi, orang harus mampu mengerti apa yang disampaikan orang lain atau fungsi reseptif, dan mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Ada kesenjangan fungsi reseptif dan ekspresif. Kemampuan mengerti apa yang disampaikan orang lain sudah mulai berkembang pada tahun pertama masa bayi, sedangkan kemampuan mengutarakan pikiran atau perasaan baru berkembang kemudian. Ekspresi muka pembicaraan, nada suara, dan isyarat-isyarat tangan membantu bayi untuk mengerti apa yang dikatakan padanya. Pada usia 3 bulan, bayi sudah mengerti ungkapan rasa marah, takut, dan senang. Pada usia 6 bulan, sebagian besar bayi bisa mengucapkan ma, da, na, ta, atau babbling. Pada usia 12-18 bulan, bayi sudah mengerti kata-kata misalnya ibu, bapak, makanan, mainan, bagian badan binatang. Pada usia 18 bulan, bayi memasuki tahapan 2 kata, yaitu sudah mulai mampu mengucapkan 2 kata, tetapi masih terpotong, misalnya mama pergi, mama gi. Tahapan 2 kata ini terjadi atas open class word. Dalam contoh di atas adalah kata mama, dan pivot word dalam contoh tadi adalah kata gi. Usia 18-24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain dengan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengannya. Sekian atas penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf.